Hai, Mike di sini. Today kita mau bikin sebuah eksperimen singkat aja ya. Apakah laptop gaming sejuta umat seperti TUF Gaming F15 yang pakai RTX 3050 bisa dipakai buat lancar gaming di resolusi lebih dari Full HD atau enggak? Jujur aja, selama ini laptop-laptop gaming, bukan laptop multimedia atau creator ya, segmen belasan juta yang pakai RTX 3050 umumnya cuma dikasih layar Full HD 144Hz. Terus kita mikir, mestinya bisa lah ya, udah tahun 2021 gini, 3050 versi full power dipakai gaming di atas resolusi Full HD. Misalnya QHD gitu lah, nggak usah sampai 4K. Apakah make sense kalau kedepannya ada opsi layar QHD 120Hz gitu buat sebuah laptop TUF ber-GPU RTX 3050? Sebelumnya kita mau recap dikit bahwa laptop yang kami tes hari ini adalah Asus TUF Gaming F15 terbaru yang bisa dibilang laptop gaming sejuta umat dari Asus. Sebelumnya udah kami review, jadi yang mau lihat review lengkap bisa langsung ke TKP. Kalau kalian lihat, laptop ini udah pakai logo TUF baru yang pertama kali muncul di TUF-F15, pakai CPU Core i5 Tiger Lake H456 core, ditemani RTX 3050 4GB full power. Di luar itu perlu diingat bahwa laptop ini hanya diberi RAM 8GB, sehingga selama tes ini kami tambahkan jadi 16GB dual channel via slot kedua. SSD juga bisa ditambah, ada satu lagi slot SSD kosong di samping SSD NVMe 512GB bawaan. SSD bawaan sih masih PCIe 3.0 dengan speed lumayan. Itu aja rekap singkat untuk laptopnya. Nah, layar QHD yang kami pakai buat testing ini tidak lain adalah Samsung Odyssey G7. Sebuah layar gaming QHD QLED 240Hz high-end jagoan Samsung. Itu sebelumnya juga udah kami review. Dalam pengetesan singkat ini, kita nyucipin 7 game ya. Pertama, kita harus menyadari pentingnya DLSS yang menjadi keunggulan utama seri RTX. Secara raw power, RTX 3050 ini kalah lah sama GTX 1660 Ti dan sejenisnya. Tapi, karena dia punya fitur DLSS, game-game AAA macam Cyberpunk dan SOTR bisa dimainkan secara lancar di setting high ke atas, yang otherwise sulit kalau nggak ada DLSS. Bahkan DLSS sudah masuk ke game-game multiplayer seperti War Thunder, meski dari perbedaan FPS antara pakai dan nggak pakai nggak sedrastis Cyberpunk tadi. Still, di setting high pun War Thunder masih mampu memanfaatkan refresh rate layar di atas 100Hz. Tapi kalau ditanya mau pakai fitur ray tracing atau enggak, ya mending jangan. Untuk sebagian besar game, memang kelihatannya sweet spot antara performa dan kualitas saat pakai resolusi 2560x1440 ada di setting high. Lanjut Forza di setting high actually bisa tembus 100 FPS dan tetap lancar jalan di setting ultra. Though di game-game kompetitif seperti PUBG dan Valorant tetap disarankan pakai setting medium ke bawah karena yang terpenting di game-game ini adalah FPS tinggi. Itu pun masih sulit untuk konsisten mencapai FPS di atas 120. Untuk casual gamer mungkin oke, buat gamer kompetitif serius lebih disarankan buat tetap main resolusi Full HD aja kalau pakai RTX 3050. Terakhir kita main Genshin, sebuah game sangat populer yang sayangnya kurang optimize performanya. Lancar sih ya, dapat 40 hingga 50 FPS, tapi nggak sampai 60 FPS di setting rata kanan. Buat gue yang demen Genshin Impact tapi nggak hardcore banget, main di resolusi QHD tetaplah lebih enak. Kesimpulannya, boleh banget jika kedepannya ada satu atau dua SKU laptop gaming RTX 3050 seperti Asus TUF Gaming F15 yang pakai layar QHD 90 hingga 120Hz, terutama buat para creator yang sekaligus gamer AAA. Basically mereka yang belum puas dengan performa dan upgradabilitas laptop sejenis VivoBook Pro OLED seperti gue, sekaligus juga nggak puas dengan layar Full HD 144Hz untuk harga di bawah 20 juta. Hoho. Thanks buat Asus dan Intel yang mensponsori video ini. Please like dan share, jaga kesehatan, and as always, stay safe.